warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Magdalena Inareko dengan NIM 2524197. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai corporate crime atau kejahatan korporasi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada suatu perusahaan. Nah, teman-teman, dalam perkembangan hukum modern, pelaku tindak pidana tidak lagi hanya individu. Perusahaan atau korporasi juga dapat melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, penipuan konsumen, hingga korupsi. Oleh karena itu, hukum pidana kemudian mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu mekanisme untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Nah, dalam hukum, korporasi merupakan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Korporasi dapat berbentuk perusahaan, perseroan, yayasan, ataupun badan usaha lainnya. Pengaturan mengenai perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Karena memiliki kedudukan sebagai badan hukum, korporasi dapat melakukan hubungan hukum, memiliki harta kekayaan, dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Nah, corporate crime atau kejahatan korporasi sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya atau oleh individu yang bertindak untuk korporasi. Dalam praktiknya, kejahatan korporasi seringkali memiliki dampak yang sangat luas karena melibatkan organisasi besar dan mempengaruhi banyak pihak. Beberapa contoh kejahatan korporasi antara lain pencemaran lingkungan oleh perusahaan, manipulasi laporan keuangan, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran ketenagakerjaan, pelanggaran perpajakan. Nah, dalam beberapa kasus, dampak dari kejahatan korporasi bahkan lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu. Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama dalam hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, beberapa undang-undang khusus juga mengatur secara tegas mengenai pidana korporasi. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan perusahaan dipidana apabila kegiatan usahanya menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, teman-teman, dalam doktrin hukum pidana terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana korporasi dapat dipidana loh. Yang pertama ada namanya teori identifikasi. Teori ini menyatakan bahwa tindakan pengurus perusahaan dianggap sebagai tindakan perusahaan itu sendiri. Artinya, apabila direksi melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan perusahaan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Yang berikutnya ada namanya teori vicarious liability. Dalam teori ini, perusahaan dapat bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Yang berikutnya ada teori corporate culture. Teori ini melihat bahwa budaya organisasi dalam perusahaan dapat mendorong terjadinya tindak pidana. Misalnya, jika perusahaan menekankan keuntungan tanpa memperhatikan hukum. Nah, berikutnya muncul nih pertanyaan, siapa yang dapat dipidana? Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sendiri, terdapat beberapa kemungkinan pihak yang dapat dipidana. Yang pertama, ada korporasi sebagai badan hukum. Yang kedua, pengurus perusahaan seperti direksi atau manajer. Yang ketiga, ada korporasi dan pengurusnya secara bersamaan, dan lain sebagainya. Nah, sanksi apa nih yang dapat dijatuhkan kepada korporasi?
Itu antara lain ada denda, pencabutan izin usaha, pembukuan kegiatan usaha, bahkan sampai ke pembubaran perusahaan, teman-teman. Berikutnya, dalam praktik terdapat banyak kasus kejahatan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sebagai contoh, terdapat perusahaan yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, sehingga merusak ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar. Dalam kasus seperti ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kegiatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa corporate crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi melalui kegiatan usahanya. Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Melalui konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan tidak dapat lagi menghindari tanggung jawab atas tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap korporasi merupakan langkah penting untuk menjaga keadilan serta melindungi masyarakat luas. Nah, teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa korporasi sebagai badan hukum memang tidak memiliki kehendak seperti manusia. Namun, dalam menjalankan kegiatannya, korporasi bertindak melalui pengurus, direksi ataupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Oleh karena itu, apabila pengurus melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Salah satu contoh nyata yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia adalah kasus ASEAN Agri Group. Kira-kira teman-teman sekalian sudah pernah dengar kasus itu belum ya? Ada kalanya sejarah berbicara bukan lewat pidato atau monumen, tapi lewat skandal yang membongkar wajah asli kuasa. Skandal pajak ASEAN Agri adalah salah satunya. Historia politika menunjukkan segala kuasa meninggalkan jejak, bukan jejak kejayaan, melainkan jejak kebocoran fiskal, kompromi hukum, dan keberpihakan negara pada modal. Lebih dari 2,5 triliun rupiah lenyap dari kas negara akibat manipulasi laporan keuangan. Perusahaan cangkang dan transfer pricing dijalankan ASEAN Agri, anak usaha Sukanto Tanoto. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan denda triliunan rupiah hanyalah puncak gunung es dari jaringan keuangan global yang ruwet. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengabulkan permintaan ASEAN Agri Group untuk mencicil denda pidana kasus penggelapan pajak sebesar 2,5 triliun rupiah. Cicilan sebesar 200. Nah, saya jelaskan ya. ASEAN Agri Group sendiri merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Permasalahan hukum dalam kasus ini bermula ketika ditemukan adanya dugaan manipulasi laporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Manipulasi ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Modus yang digunakan antara lain dengan membuat laporan keuangan yang tidak benar, mengurangi nilai keuntungan perusahaan, serta melakukan rekayasa transaksi antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup usaha. Melalui cara tersebut, perusahaan dapat memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang cukup besar dari sektor penerimaan pajak. Dalam proses hukum yang berjalan, aparat penegak hukum kemudian menetapkan supir laut yang menjabat sebagai tax manager ASEAN Agri Group sebagai terdakwa dalam perkara ini. Ia dianggap memiliki peran penting dalam penyusunan dan pelaporan pajak perusahaan. Nah, jaksa penuntut umum mendakwa nih teman-teman bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Setelah melalui proses persidangan, perkara ini akhirnya diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan nomor 2239K garing Pitsus garing 2012. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Suwir Laut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu menyampaikan laporan pajak yang tidak benar secara berlanjut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa. Selain itu, dalam putusan tersebut, hakim juga memerintahkan agar perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ASEAN Agri Group membayar denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Total kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah. Cukup besar ya teman-teman. Putusan ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa meskipun yang dipidana secara langsung adalah pengurus perusahaan, namun korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Nah, dalam perspektif hukum pidana korporasi, hal ini berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan bahwa tindakan pengurus yang dilakukan dalam rangka menjalankan kepentingan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Seperti teori yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Apa nama teorinya? Yap, benar. Teori identifikasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh individu. Kasus ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh korporasi besar. Penegakan hukum tersebut penting untuk menjaga keadilan serta melindungi kepentingan negara dalam hal penerimaan pajak. Dari kasus ASEAN Agri Group ini dapat kita simpulkan bersama bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya terbukti melanggar hukum dan dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menjadi salah satu contoh penting penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. Sekian teman-teman pembahasan tentang corporate crime di Indonesia. Saya Maria Magdalena Inareko dengan NIM 2524197 pamit undur diri. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.